Halo, selamat siang teman-teman. Liku-liku siang ini ada di pantai Caruban, daerah Lasem. Ini pantainya bagus banget ya. Ombaknya agak besar tapi ya, untuk anak-anak agak hati-hati ya. Tapi pantainya bagus, bersih. Ini daerah Lasem ya. Kira-kira kalau dari Rembang itu maju kurang lebih ya 5 kilo lah ya. 5 kilo kanan. Jadi ini bagus. Karena ada satu lagi pantai di Karangjae di Rembang itu masih tutup ya. Itu juga lebih pantainya bagus ya. Oke, jadi teman-teman siang ini saya akan sedikit jawab pertanyaan dari rekan kita ya. Jadi gimana sih cara merawat mesin RO gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya memang harus dipahami bagi kita semua yang kebetulan punya mesin RO ya. Jadi mesin RO itu ya gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Ada yang punya mesin sampai bertahun-tahun tidak bermasalah ya, baik itu pompanya, terus membrannya sendiri, serta komponen-komponen yang lain itu tidak bermasalah. Tapi ada juga yang sebentar-sebentar harus ganti membran karena membrannya buntu, atau ada yang disibukkan dengan kerusakan pompa. Nah, ini memang yang namanya mesin RO perlu perawatan ya. Apa sih yang perlu dirawat ya? Pertama, RO itu kan tidak boleh terbebani terlalu berat dari sisi air bakunya ya. Oke, kalau tidak bisa dibebani terlalu berat, berarti treatment kita di awal sebelum masuk ke membran RO itu harus bagus dulu ya. Lah bagusnya seperti apa? Ya bagusnya ya parameter kualitas yang di air minum itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu berat, atau cemarannya itu tidak terlalu berat. Ya tentu saja untuk mendapatkan air yang dengan cemaran yang lebih rendah, kita harus treatment yang bagus. Nah, salah satu treatment yang bisa diandalkan untuk proses RO itu salah satu ya misalnya pakai softener. Softener itu pakai resin anion kation ya, itu untuk memperrendah kandungan kapur, Fe dan sebagainya, sehingga air yang nanti akan kita proses di membran RO itu akan semakin ringan. Itu juga salah satu cara kita merawat mesin RO itu biar awet ya. Yang kedua, kita selalu menjaga filter kita yang kita pasang sebelum membran RO itu sesering mungkin diganti ya. Tentu saja dengan ukuran kelayakan. Kalau misalnya, makanya di depan mesin RO ya, sebelum masuk mesin RO itu biasanya ada housing filter yang transparan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa lebih mudah untuk melihat apakah filter kita itu sudah waktunya ganti atau belum. Iya, waktunya ganti itu kalau filternya sudah mulai kuning gitu ya, itu berarti sudah ada kotoran yang lolos ke dari filter sebelumnya, lolos masuk ke filter yang tadi yang kita sebutkan di cartridge yang transparan tadi, makanya warnanya berubah. Nah, itu indikasi bahwa kalau itu nggak dicegat dengan filter itu akan lari ke membran RO dan itu akan membebani membran ya gitu ya, sehingga kita perlu segera ganti filternya itu ya. Jadi sesering mungkin kita menjaga bahwa filter yang ada di sebelum membran RO itu selalu bersih ya, selalu bersih, sehingga untuk memastikan nggak ada kotoran yang sampai lolos ke membran.
Terus berikutnya kita harus sering-sering big boss media di FRP ya, baik itu media sand atau pasir maupun media yang dalam bentuk karbon, itu sering-sering kita big wash. Kalau perlu setiap pagi itu kita harus big wash ya, sehingga dengan cara big wash yang rutin setiap pagi sebelum proses, itu harapannya kalaupun misalnya ada cemaran, ada kotoran yang ada di dalam air kita itu bisa langsung kebuang dan tidak tertahan di filter-filter tadi ya, di sand filter maupun di karbon aktif ya, sehingga harapannya dengan tidak tertahannya kotoran atau cemaran air yang ada di tabung FRP itu, kerja dari sand filter maupun dari karbon aktif juga akan lebih maksimal ya, karena tidak terhalang oleh kotoran yang mengendap di sana. Jadi dengan cara seperti itu membran kita akan semakin awet ya, membran RO kita akan awet. Lagian pompa juga nanti juga akan semakin awet karena beban yang harus ditanggung oleh pompa itu tidak terlalu berat ya. Beda ceritanya kalau misalnya kita nggak memperhatikan treatment kita di air yang mau masuk ke membran RO, sehingga RO-nya mulai buntu dan pompanya akan berat ya. Ciri-cirinya seperti apa? Ya ciri-cirinya kalau misalnya di situ dipasang pressure gauge ya, dia akan pressure-nya akan tinggi. Ya. Kalau nggak dipasang pressure gauge, ya visual yang bisa kita perhatikan ya ketika kita melihat pompa kita tuh punya vibrasi yang berlebihan atau getaran yang berlebihan, itu tanda bahwa mesin RO kita itu sudah mulai buntu ya. Jadi perawatan mesin RO sebenarnya sederhana itu ya, sesederhana itu. Cuman kita sebagai pelaku depot memang harus perhatikan ya, meskipun sederhana kita dituntut untuk disiplin melakukan tadi ada big wash, terus kemudian ada penggantian filter ya, itu aja. Jadi big wash rutin, penggantian filter, itu saya rasa udah cukup ya, cukup untuk menjaga membran kita itu tetap awet. Dan kalau memang sudah terpaksa membran kita sudah terlalu berat harus cleaning ya sudah di cleaning. Nanti setelah di cleaning nanti akan kembali lagi ke performance semula ya, sehingga kinerja pompa semakin ringan ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan bagaimana merawat mesin RO. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru punya mesin RO atau mungkin sudah lama punya tapi kurang memperhatikan ya. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah setia dengan Liku-Liku. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Liku-Liku ya. Harapannya channel Liku-Liku menjadi channel yang berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.